Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan materi tentang evolusi. Sebelum menjelaskan materinya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Petronia Panditan. Saya Antonia Bandami Rosalianti Kutilaja. Saya Anastasia Ida Bahdia. Saya Yelin Tadwell. Saya Maria Angelina Dua Febianti. So, ini dia video materi evolusi dari kami. Check it out. Materi pertama yang akan dijelaskan adalah pengertian evolusi. Evolusi adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama, sehingga terbentuk spesies baru. Sedangkan berdasarkan ilmu biologi, evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antar makhluk hidup satu dengan yang lain. Evolusi mempunyai arti suatu proses perubahan atau perkembangan secara tahap dan perlahan-lahan. Perubahan yang terjadi menuju ke arah semakin kompleksnya struktur dan fungsi makhluk hidup dan semakin banyak ragam jenis yang ada. Evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi adalah perubahan bertahap pada rentang waktu yang sangat panjang. Di dalam biologi, pengertian evolusi telah mengalami perkembangan, di mana menurut Darwinisme, evolusi adalah perubahan bertahap pada rentang 4 waktu yang sangat panjang. Materi yang kedua yaitu teori evolusi. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan konsep evolusi. Para ilmuwan ini menyumbangkan gagasannya dalam masalah evolusi. Yang pertama, teori evolusi Darwin. Charles Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam yang berevolusi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Fakta-fakta pendukung pemikiran Darwin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat variasi dalam populasi makhluk hidup. Bahkan dua individu dari spesies yang sama tidak ada yang benar-benar sama persis. Variasi ini umumnya dapat diwariskan. Yang kedua, spesies memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Ada makhluk hidup yang menghasilkan banyak keturunan, tetapi hanya sedikit makhluk hidup yang bertahan dan menghasilkan keturunan. Ketiga, sumber daya alam yang di bumi terbatas. Oleh karena itu, terjadi kompetisi untuk bertahan hidup di antara keturunan pada setiap generasi. Yang keempat, proses ini berlangsung dari generasi ke generasi. Populasi lambat menjadi beradaptasi lebih baik terhadap lingkungannya. Hanya individu yang sesuai dengan lingkungannya saja yang akan bertahan dan menghasilkan keturunan. Jadi, kesimpulan dari teori seleksi alam yang ditemukan Darwin yaitu seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. Reaksi alam terjadi melalui interaksi antara lingkungan dengan variasi sifat yang dimiliki oleh individu pada suatu populasi. Seleksi alam menghasilkan organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Darwin tidak mengetahui prinsip genetika modern pada saat itu. Yang kini para ilmuwan mengetahui bahwa mutasi dapat terjadi pada makhluk hidup. Mutasi sebagai penyebab variasi dapat bermanfaat bagi lingkungan. Jika terjadi mutasi yang menguntungkan bagi makhluk hidup, maka hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup. Salah satu contoh peristiwa evolusi menurut Darwin yaitu dulunya populasi jerapah ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Pada waktu itu, daun-daun yang menjadi makanan jerapah masih dapat diperoleh dari pohon yang rendah dan pohon yang tinggi. Namun semakin lama daun-daun yang terletak pada pohon rendah semakin sedikit sehingga menyebabkan jerapah berleher pendek mengalami kepunahan. Sedangkan jerapah berleher panjang masih dapat memperoleh makanannya dan bertahan hidup hingga sekarang. Teori evolusi yang kedua yaitu teori evolusi Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Kesimpulan dari teori evolusi yang dikemukakan Lamarck yaitu lingkungan mempengaruhi ciri atau sifat-sifat pada makhluk hidup. Ciri-ciri atau sifat-sifat yang diperoleh dari hasil adaptasi terhadap lingkungan akan diwariskan kepada keturunannya. Adanya prinsip use dan disuse atau digunakan dan tidak digunakan, yaitu organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungannya akan berkembang dengan baik sehingga menjadi lebih kuat dan besar
sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran sehingga menyusut atau mengecil. Salah satu contoh evolusi menurut Lamarck adalah dulunya nenek moyang jerapah memiliki leher pendek dan memakan daun-daun yang ada pada pohon. Agar dapat mencapai daun-daun yang terletak pada pohon, tinggi jerapah berleher pendek harus meregangkan dan memanjangkan lehernya sehingga ukuran lehernya semakin panjang. Akhirnya, sifat leher panjang diwariskan kepada keturunannya dan proses ini berlanjut hingga sekarang, sehingga semua jerapah memiliki leher panjang. Teori evolusi yang terakhir yaitu teori evolusi Weismann. Weismann berpendapat bahwa proses evolusi berhubungan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik atau pewarisan sifat. Perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Weismann membuktikan teorinya dengan melakukan percobaan, yaitu memotong ekor tikus-tikus yang dipeliharanya. Kemudian tikus-tikus berkembang biak dan keturunannya tetap memiliki ekor yang panjang. Percobaan tersebut dilakukan hingga 21 generasi dan seluruh keturunannya tetap memiliki ekor panjang. Tidak ada satupun keturunannya yang memiliki ekor terpotong. Weismann mendukung teori evolusi karena seleksi alam yang dikemukakan oleh Darwin. Weismann menyatakan bahwa sifat leher jerapah dikendalikan oleh gen, sifat leher panjang dikendalikan oleh gen dominan atau homozigot dominan, sedangkan sifat leher pendek dikendalikan oleh gen resesif atau homozigot resesif. Jerapah yang berhomozigot resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, hingga akhirnya mengalami kepunahan. Materi yang ketiga yaitu bukti-bukti adanya evolusi. Bukti-bukti adanya evolusi tergantung dari interpretasi para pakar yang berkaitan, yaitu yang pertama, peninggalan fosil di berbagai lapisan batuan bumi, yang kedua, anatomi perbandingan, yang ketiga, adanya alat-alat tubuh yang tersisa, yang keempat, bukti biogeografi, yang kelima, peristiwa domestik, yang keenam, perbandingan fisiologi, yang ketujuh, perbandingan embriologi, yang kedelapan, variasi antar individu dalam satu keturunan, yang kesembilan, perbandingan genetik, yang kesepuluh, petunjuk secara biokimia, yang kesebelas, bukti molekuler. Fakta yang dapat mendukung adanya bukti-bukti tersebut yaitu ditandai dengan yang pertama, adanya variasi antar individu dalam satu keturunan yang dimana dalam dunia ini belum ditemukan dua individu yang identik sama karena setiap manusia pasti memiliki perbedaan. Yang kedua, perbandingan anatominya. Yang ketiga, embriologi perbandingan. Yang keempat, petunjuk dari bagian tubuh yang tersisa. Contohnya, appendix, selaput mata sebelah dalam, otot-otot penggerak, telinga tulang ekor, gigi taring yang runcing, geraham ketiga, dan rambut di dada. Yang kelima yaitu petunjuk paleontologi yang menyatakan bahwa fosil adalah bukti perkembangan makhluk hidup masa lampau yang menunjukkan suatu perkembangan terus-menerus secara evolutif. Dan yang terakhir yaitu biogeografi. Materi yang terakhir yaitu materi tentang asal-usul kehidupan. Banyak teori mengenai dari mana asal mula kehidupan. Teori-teori tersebut antara lain, pertama, teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau makhluk hidup dengan sendirinya. Yang kedua, teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pencetus teori ini yaitu Francesco Redi, Lazarus Balzani, dan Louis Pasteur. Yang ketiga, teori kosmosik. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari spora kehidupan yang berasal dari ruang angkasa. Hal yang mendasari teori ini adalah penyelidik bahan yang terdapat pada batu meteor maupun batu komet yang jatuh ke bumi mengandung banyak molekul organik sederhana, misalnya asam hidrosianida. Yang keempat, teori pencipta. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti apa adanya. Yang kelima, teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia ini diawali dengan teori terbentuknya bumi dan planet-planet lain. Teori tersebut diantaranya teori kabut asal atau nebula dan teori dentuman dasar atau Big Bang. Teori nebula menyatakan bahwa miliaran tahun yang lalu, bintang-bintang di angkasa dalam keadaan tidak stabil sehingga meledak. Debu dan gas hasil ledakannya kemudian membentuk kabut asal.
Kabut ini kemudian memadat lalu meledak dengan dentuman besar. Hasil dari ledakan besar tersebut berupa bintang dan planet termasuk bumi. Pada tahun 1920-an, Oparin dan Haldane mengajukan hipotesis bahwa atmosfer bumi pada zaman purba dapat menyintesis senyawa organik dari molekul non-organik purba seperti metana, amonia, hidrogen, dan air dengan bantuan energi yang ada pada saat itu seperti energi panas bumi, sinar matahari, sinar kosmis, maupun loncatan petir. Hasil sintesis tersebut berupa molekul-molekul organik yang terkumpul di atas permukaan perairan seperti sungai, laut, dan danau. Kumpulan molekul-molekul organik tersebut dinamakan subpurba atau subprumodia. Dari sinilah diperkirakan tempat kehidupan pertama kali muncul. Namun, Oparin dalam hipotesisnya tetap berpendapat bahwa sangat sulit mempertimbangkan mekanisme transformasi molekul organik seperti benda tak hidup menjadi makhluk hidup. Sekian penjelasan materi evolusi dari kami. Terima kasih. Dadah.